Shalom, Shalom. jemaat Tuhan yang ada di rumah. Shalom. Shalom. Mari kita siapkan hati kita. Mari untuk banyak kita. Mari bersyukur untuk kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Penyertaan Tuhan di waktu kita tidur. Kita boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Mari ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselangi. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenananmu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku.
Mari naikkan penyembahan-Mu. Sembah Tuhan. Ajar kami untuk lebih lagi mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ajar kami Tuhan, dengan sepenuh hati kami untuk mengasihi Tuhan.
Yes, iman kami Tuhan. Ya Yesus Kami percaya Tuhan. Ya Yesus sayang, biar sayang Sekali lagi iman jemaat kami. Benar Tuhan, ini iman kami. Kami percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Ajar kami untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Dengan sepenuh hati kami mau mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami anak-anakmu siap untuk puji menyembah Tuhan. Layakan kami Tuhan. Mari yang siap memuji menyembah Tuhan. Sama-sama saya katakan amin. Ada semangat yang menyala-nyala untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Semangat yang menyala-nyala untuk bersorak bagi Tuhan pagi hari ini. Amin. Katakan sekali lagi amin. Puji Tuhan. Mari kita buka bersama saudara.
musim hidupku. Dari bawah. percaya Tuhan penyertaan-Mu sungguh sempurna atas hidup kami Tuhan. Hari-hari yang telah kami lalui bersama dengan Engkau Tuhan. Mungkin kami dalam masalah, mungkin kami dalam keadaan sulit Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Kau adalah gembala kami yang baik. Kau tidak akan pernah membuat kami kekurangan Tuhan. Kau selalu membaringkan kami di padang yang berumput hijau Tuhan. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang selalu menghibur kami Tuhan. Sehingga kami mengalami kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Di dalam kami membina suatu keluarga kami Tuhan, adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Tapi kami percaya Tuhan lewat Roh-Mu, lewat pewahyuan-Mu Tuhan, Engkau curahkan atas jemaat-Mu, bahkan bagi kami semua Tuhan. Kami memperoleh hikmat untuk kami bisa membawa keluarga kami menjadi keluarga yang bijaksana, penuh hikmat, hidup dalam anugerah-Mu Tuhan. Bahkan kami mengenal apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap keluarga kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara bukan hamba Tuhan. Hamba-Mu terbatas adanya Tuhan. Tetapi kuasa-Mu, Roh-Mu tidak pernah terbatas untuk menyampaikan sesuatu hal yang luar biasa kepada jemaat-Mu yang hadir Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Mari semua yang siap sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Pertama-tama saya bersyukur sama Tuhan. Saya diberikan kesempatan kembali lagi untuk bisa menyampaikan firman Tuhan saat ini. Terima kasih buat gembala tempat ini memberikan kesempatan. Saya bersyukur walaupun saya masih muda Bapak Ibu, tapi saya bersyukur diberikan kesempatan untuk bisa belajar di tempat ini. Salam saudara.
Saya ada lebih hebat dari Bapak Ibu yang hadir teman-teman semua, tetapi saya mau belajar bagaimana saya harus taat untuk bisa menyampaikan firman. Ketika saya dikasih, Samuel kamu harus siap menyampaikan, yes, saya harus siap. Karena kenapa? Saya harus taat sama Tuhan. Ketika saya diberikan kesempatan, saya harus menyampaikan firman Tuhan. Nah, di bulan Juni ini kita membahas tentang keluarga. Ya. Ini adalah minggu terakhir di bulan Juni. Nah, Bapak Ibu percaya tidak bahwa kita dibentuk dalam satu keluarga yang baik, amin. Mungkin Bapak Ibu berkata bahwa wah, keluarga saya tidak baik, tapi kita percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Apapun kondisi kita, apapun kondisi keluarga kita, kita percaya bahwa satu saat ketika kita mengenal kehendak Tuhan dalam diri kita, keluarga kita akan menjadi baik. Nah, Bapak Ibu, saya percaya bahwa Bapak Ibu mengikuti khotbah-khotbah dari awal bulan sampai akhir ini, di mana gembala menyampaikan bahwa di awal bulan bahwa dikatakan bahwa kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sia orang yang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga. Bapak Ibu, inilah khotbah pertama dari Bapak Gembala. Ya, kalau bukan Tuhan yang membangun kota, kalau bukan Tuhan yang membangun keluarga kita, sia-sia semuanya. Dan di minggu kedua yaitu membangun karakter, ya, karakter keluarga. Terus di minggu ketiga itu membangun generasi anak panah. Generasi anak panah siapa? Kita sebagai anak-anak Tuhan. Orang tua itu sebagai pahlawan, membawa anak-anaknya untuk mengenal Tuhan. Kemudian minggu keempat ini kita akan belajar tentang orang tua teladan. Katakan amin. Kita harus menjadi orang tua yang teladan. Katakan bapak-bapak amin. Saya percaya bahwa mungkin kita berkata, apakah cuma orang tua yang harus jadi teladan? Anak-anak nggak boleh. Yes, anak-anak akan belajar dari orang tuanya. Percaya tidak? Ketika orang tua memberi teladan yang baik dalam perkataan, dalam sikap yang baik, dalam emosional yang baik, anak-anaknya pasti menjadi teladan dalam hal itu. Kita orang tua ibaratnya seperti cermin, ya kan? Ibaratnya kita sebagai cermin. Ketika anak-anak kita melihat apa yang ada dalam cermin itu, dia akan mengikuti hal itu. Jadi kalau orang tua tidak menjadi cermin, tidak menjadi teladan dalam rumah tangga, maka jangan salahkan anak. Ketika anak-anak mungkin, wah, kenapa anak saya ini bandel? Kenapa anak saya ini tukang emosi? Kenapa anak saya ini tukang marah-marah? Kita melihat dulu, apakah bapaknya gimana, mamanya bagaimana? Iya kan? Karena anak-anak akan mengikuti cermin itu. Nah, ketika orang tua bisa mengendalikan emosinya dengan baik, bisa mengendalikan segala sesuatunya dengan baik, ya anaknya pasti ikut. Ya, papa saya orangnya dulu pemarah, saya pun juga marah-marah. Orang tua saya dulunya berantakan, saya juga hampir ikut berantakan. Tapi saya ambil keputusan untuk saya menjadi teladan bagi orang tua saya. Kok bisa anak jadi teladan? Bukannya orang tua yang jadi teladan, bisa. Saya mengambil keputusan Tuhan, saya harus membuat orang tua saya mengikut Tuhan, bertobat sungguh-sungguh. Apa yang saya buat Bapak Ibu, teman-teman? Saya mengambil keputusan nasar, sebuah nasar sama Tuhan, kalau saya bertobat, kalau orang tua saya bertobat, saya akan masuk jadi hamba Tuhan, suatu pengorbanan. Dan saya melihat, ketika saya mulai mengikuti apa yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki dalam diri saya, ya tidak mudah sih prosesnya. Beberapa tahun kemudian orang tua saya lihat bisa bertobat. Bahkan sampai saat ini saya bisa belajar kembali dari mereka. Saya bisa belajar bagaimana orang tua saya humble, bagaimana orang tua saya bisa mengendalikan emosi, walaupun difitnah, walaupun dicaci maki oleh orang lain, tapi saya melihat bahwa orang tua saya mampu melewati itu. Karena kenapa? Ada Tuhan. Begini Bapak Ibu, kalau kita tidak pernah membangun suatu hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita tidak bisa membangun keluarga kita dengan baik. Karena kenapa? Hanya dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan pewahyuan kepada setiap para imam, setiap para penolong, setiap para suami, istri. Tuhan akan berikan hikmat. Kau mendidik anakmu seperti ini, kau mendidik istrimu seperti ini, kau membawa keluargamu seperti ini. Nah, kalau kita tidak pernah membangun diri kita, apalagi sebagai imam, saya mau katakan, imam itu bukan perkara yang mudah. Imam itu banyak tanggung jawabnya. Amin. Mencari nafkah. Bagaimana bisa mendidik anak, bisa
memberikan nasihat kepada istri. Nah, kalau imam saja nggak bisa memberi contoh, gimana keluarga itu? Nah, imam sangat perlu, itu sangat kuat. Amin. Imannya harus kuat, harus bisa menafkahi keluarganya dengan baik. Nah, kalau kita dalam keluarga, ya kan, imam tidak berdampak dengan baik, gimana anak-anaknya dan istrinya? Pasti akan pincang. Nah, mungkin istri jadi imam. Wah, itu terbalik Bapak Ibu. Iya kan? Karena kebanyakan sekarang suami-suami dapat istri. Iya kan? Wah, istrinya lebih tinggi pangkatnya, suaminya tunduk sama dia. Itu perkara dunia Bapak Ibu. Ingat, di dalam firman Tuhan, imam itu adalah suami, bukan istri yang jadi imam. Jadi kalau ada yang istri-istri jadi imam, semaunya dia untuk mengatur istrinya, suaminya. Maaf, kamu katakan, ibu-ibu harus bertobat. Betul tidak? Karena yang menjadi imam itu adalah bapak, bukan istri. Bukan berarti bahwa istri sudah boleh menasihati suami. Bisa. Kalau suamimu menyeleweng atau lari dari jalan firman Tuhan, kau wajib memberi dia nasihat. Karena kenapa? Engkau mengasihi suamimu. Amin. Ketika anak-anakmu lagi berbuat sesuatu yang tidak benar, engkau harus didik. Karena kenapa? Jangan sampai dunia ambil dia. Nah, kalau dunia ambil dia, kita mau buat apa Bapak Ibu? Jangan sampai dunia ngambil alih anak-anak kita, sampai kita bilang begini, Tuhan, kenapa anak saya seperti ini? Padahal salah dari kita sendiri sebagai orang tua. Tidak didik anak dengan benar. Sama seperti khotbahnya kami juga, bahwa dari umur 4 sampai 14 tahun, itulah bagaimana orang tua bisa mendidik dengan baik. Lewat dari itu Bapak Ibu setengah mati didiknya. Betul tidak? Kalau Bapak Ibu membiasakan bahwa dari umur 4 sampai 14 tahun, Bapak Ibu, wah kalau saya mengasihi dia, saya manja dia. Dia minta handphone, saya kasih. Dia minta uang, saya kasih. Coba, setelah lewat dari itu, Bapak Ibu, ketika umurnya 15 tahun ke atas, seperti kami bilang, dia akan meronta-ronta. Bapak Ibu marah tidak? Marah. Iya kan? Nah, dari umur 14 sampai dari umur 4 tahun sampai 14, dari situ yang kau mendidik dia dengan sesuai dengan firman Tuhan. Begini Bapak Ibu, saya percaya bahwa ada 3 jawaban yang harus kita berikan sama anak kita. Iya, tunggu dulu, tidak. Iya kan? Sama dengan doa. Jawabannya itu ya, tunggu dulu, tidak. Nah, ketika anakmu meminta sesuatu, ya kan? Kalau itu sesuatu yang belum perlu dia minta, katakan tidak, atau katakan tunggu dulu. Kalau itu memang sesuatu anak-anak kecil, contoh Bapak Ibu, anak-anak kecil nggak mungkin umur 4 tahun dia minta motor Bapak Ibu kasih, iya kan? Pak minta motor, ya nanti Bapak belikan, kan nggak mungkin. Kalau anak 2 tahun, 3 tahun minta susu, Bapak Ibu harus kasih dong, iya kan? Karena itu menjadi kebutuhan dia. Nah itu, jadi ada sesuatu hal yang harus kita, bagaimana kita memberi pengertian kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita bisa mengerti. Jawabannya ya, tidak, tunggu dulu. Jadi itu harus memang kita lakukan dalam keluarga kita. Dulu saya tahu kehidupan dulu kami anak-anak dulu itu, ketika minta sama orang tua, tidak langsung dikasih walaupun ada, ya kan? Jawabannya tunggu dulu. Harus rajin cuci piring dulu, ya kan? Harus rajin nyapu dulu. Kalau tidak akan dikasih. Terus kalau memang tidak ada, orang tua pasti bilang tidak ada, nak sabar, pasti ada. Nah, kalau kehidupan di zaman sekarang, kalau kita membiasakan anak kita, ya kan, untuk hidup di dalam semaunya anaknya kita ya, walaupun kita bilang sabar nak, anak-anak nggak akan sabar. Karena kenapa? Kita salah mendidik. Jadi seharusnya kita mendidik lebih bijak. Nah, sekarang kita akan membahas orang tua teladan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Amsal. Amsal yang ketiga, ayat 1 sampai ke 26. Oke. Mari bagi kaum Adam membaca ayat yang ganjil dan ayat yang genap bagi kaum Hawa. Oke.
Oke, bagi kaum Adam dulu. 3, 2, 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ayat yang kedua, 3, 2, 1. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada lubuk hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ampunilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhlah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan hatimu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana kemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau memperhatikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepadanya. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berperan padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian diletakkan dalamnya. Dengan pengetahuan air seraya yang berbicara, dan Allah menjadikan bumi. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terangkut. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Amin. Di sini saya akan membagikan beberapa poin, ada 3 poin. Yaitu apa yang harus diteladankan orang tua kepada anak. Yang pertama, poin pertama itu mengasihi. Katakan amin. Mari Bapak Ibu semuanya katakan mengasihi. Kenapa harus mengasihi Bapak Ibu? Karena lewat kasih, anak-anak kita, orang-orang di sekitar kita bisa merasakan ada damai, ada sukacita yang dirasakan. Bayangkan Bapak Ibu kalau rumah tangga tidak ada kasih, gimana keadaannya? Bayangkan Bapak Ibu kalau rumah tangga tidak ada kasih di dalamnya, pasti sesuatunya tidak akan baik. Pasti segala sesuatunya berantakan di dalamnya. Suami tidak mengasihi istri, istri tidak mengasihi suami. Anak-anak tidak hormati orang tua, gimana? Ya kan? Bukan hanya orang tua yang jadi teladan Bapak Ibu. Anak-anak pun yang masih muda, engkau harus menghormati orang tuamu. Firman Tuhan bilang begini, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah bagaimana kita mau lanjut umur? Ya kan? Kalau kita saja disuruh nyapu, disuruh cuci piring, anak-anak itu bandel. Ya kan? Wah saya lagi main game, saya lagi nembak-nembak ini. Ya kan? Gimana? Nah kalau orang tua mencontohkan sesuatu yang tidak benar terhadap anak, dia kasar sama istri, dia kasar sama anak-anak, gimana anak-anak mau menjadi contoh? Ya kan? Seharusnya orang tua memberi teladan dalam hal mengasihi. Ayat 1 bilang begini, hai anakku, jangan engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Firman Tuhan bilang begini, kalau saya mengatakan, hai bapak-bapak,
Hai anak-anak yang ada di sini, hai para istri yang ada di sini, hai para anak muda yang ada di sini, janganlah engkau melupakan ajaran daripada Tuhan, dan biarlah hatimu memelihara perintahnya Tuhan. Amin. Kalau kita tidak pelihara itu dalam diri kita, bagaimana kita mau bisa mempraktekkan yang namanya kasih? Iya kan? Kalau kita tidak diberikan perintah, wah kita sepelekan. Ketika dia bilang jangan lupakan, kita melupakan ajaran Tuhan. Bagaimana caranya kita mau mengasihi? Coba kita buka Kolose 3. Kolose 3 ayat 21. Begini firman Tuhan katakan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ini, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ya kan? Dalam hal apa kita kadang-kadang membuat sakit hati anak-anak kita? Ya kita memberikan teladan yang tidak benar, ya kan? Kita ngomong sanatnya kepada anak kita. Sampai apa Bapak-Ibu? Hewan saja yang tidak punya salah sampai keluar sama anak kita. Segala kebun binatang sudah hambur di situ. Karena kenapa? Kita melalaikan yang namanya apa? Perintah Tuhan. Firman Tuhan bilang, apa yang kau perintahkan harus engkau lakukan. Jangan dilupakan. Amin. Karena kalau kita melupakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, ya sudah. Segala sesuatunya pasti kita mau kasih buat bagaimana keluarganya kita, itu adalah hak saya. Karena saya sebagai imam, jangan Bapak Ibu. Kalau engkau mengasihi anakmu, engkau mengasihi keluargamu, engkau harus mengasihi dia dengan tulus. Kalau engkau tidak pernah ada ketulusan, engkau bekerja dengan tidak tulus, engkau membangun keluargamu tidak tulus, saya yakin dan percaya keluarga itu tidak akan baik. Percaya tidak. Jangan sampai iblis mengambil alih keluarga kita. Jangan sampai iblis lebih suka kepada merusak keluarga kita, ya kan? Karena kenapa? Nah, kita membuka ruang. Nah, kalau keluarga kita mau supaya jangan iblis pera-peranda, satu, membangun hubungan, ajak anak istrimu berdoa, baca firman. Itu yang penting, karena kalau kau mengajar anakmu melakukan apa yang Tuhan perintahkan, berdoa, baca firman, ya kan? Di situ akan timbul yang namanya bagaimana Anda mengasihi. Nah, kalau imam saja tidak pernah berdoa, tidak pernah baca firman, itu bahaya. Engkau harus membangun keluargamu dimulai dari imam, kemudian istri, kemudian anak-anak. Karena kalau tidak, itu kan bahaya. Kalau hanya istri yang membangun, bagaimana? Suami hanya jalan-jalan, bontar-bontar, ya kan? Anak-anak juga bontar, gimana? Kalau cuma istri yang tiap hari duduk, berlutut, berdoa, baca firman, bangun pujian penyembahan, apakah anda berat? Seharusnya imam yang lebih perannya di atas. Jangan itu. Sebagai orang tua dituntut memberi teladan secara emosional, karena jika anak tumbuh dengan kemarahan, kedengkian, dendam, maka saat dewasa anak itu akan menjadi anak kasar, suka menyakiti. Kalau orang tua tindakannya tidak bisa mengontrol emosional, kekasaran, maka anaknya juga akan tumbuh seperti itu. Dia besar akan suka menyakiti orang lain. Orang tua saya bisa kasih sakit hati saya. Orang tua saya bisa kasih sakiti mama saya, bisa sakiti papa saya. Oh, saya juga bisa menyakiti orang lain. Timbal baliknya ada. Jadi Bapak Ibu membangun sebuah keluarga itu tidak semua membalikkan telapak tangan, pasti ada prosesnya. Nah, kalau kita saja tidak mau ada dalam proses itu, bagaimana Bapak Ibu? Kita harus ada dalam proses itu. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita membangun keluarga kita, Tuhan saya mau keluarga saya menjadi baik. Bagaimana supaya menjadi baik? Ya kita cari Tuhan. Bagaimana supaya kita cari Tuhan? Ya kita mengenal Dia. Nah, kalau Bapak Ibu tidak pernah bangun suatu komunikasi yang baik, Bapak Ibu sibuk handphone dengan handphone, Pak. Sudah saatnya untuk mungkin komunikasi baik. Bagaimana anak, bagaimana istri, bagaimana papa, bagaimana anak. Ya, kita sibuk dengan apa? Ya, pekerjaan kita sibuk dengan bisnis kita sibuk. Itu tidak salah Bapak Ibu. Tapi usahakan engkau punya waktu untuk keluargamu. Supaya apa? Dari situ engkau bisa mengenal satu dengan yang lain. Dan engkau bisa memberikan kasihmu kepada mereka. Ya kan? Jangan sampai kita sibuk dengan pekerjaan kita seperti yang Bapak terbilang.
Kita sibuk dengan pekerjaan kita sampai kita lupa tidur. Iya kan? Kita lupa tidur artinya apa? Kita lupa saat teduh sama Tuhan. Kita lupa cari Tuhan. Karena apa? Keluarga saja kita lupa, iya kan? Apalagi Tuhan. Jangan sampai seperti itu. Anak-anak muda sekarang ini apa yang menjadi rema buat kita? Anak-anak muda yang hadir saat ini, saya percaya bahwa kalian akan ada di fase di mana kalian akan jadi pemimpin sebagai penolong, sebagai imam. Belajar dari sekarang, mempersiapkan segala sesuatunya. Jangan hanya pacaran, wah suka senang-senang, suka jalan-jalan, tapi nggak tahu tujuannya kemana itu pacaran. Ya kan, oh pacaran supaya saya diakui, ya kan, oh supaya saya senang, ya kan, ditraktir malam bakso, ditraktir jalan-jalan di wali kota. Bukan seperti itu. Pacaran tujuannya untuk apa? Nikah, ya kan? Karena kalau pacaran tujuannya cuma nafsu gimana? Pasti dari belajar dari sekarang, teman-teman, melihat kondisi di sekitarmu, keluarga gimana. Ya kan, kalau keluargamu lagi tidak baik, kau harus belajar dari situ. Bagaimana nanti kau membangun hubunganmu, pribadimu nanti akan baik. Ketika kau membangun keluarga, saya banyak belajar dari papa mama saya. Papa mama saya kasar orangnya. Nah, ketika saya akan membangun keluarga, saya nggak boleh seperti itu. Iya, karena kalau kita kasar terus, gimana kesejahteraan dalam rumah tangga itu? Mana ada kasih dalam situ? Pasti nggak ada. Nah, orang tua harus jadi teladan. Karena kenapa? Tuhan kasih mandat terbesar itu kepada orang tua, bahwa engkau harus jadi teladan. Tuhan Yesus pun jadi teladan bagi jemaatnya. Iya kan? Tuhan Yesus datang ke dunia apa? Memberikan dirinya, jadi teladan. Dia menyembuhkan banyak orang, dia mengasihi banyak orang, mengampuni banyak orang. Itu jadi teladan. Tuhan Yesus datang bukan jadi seorang apa? Bos, bukan. Tapi dia memberikan dirinya untuk nyawanya untuk saya dengan Bapak Ibu. Dalam apa? Dia mengasihi kita. Iya kan? Nah, kemudian kita akan belajar dari seorang Rasul Paulus. Mari baca Bapak Ibu, 1 Tesalonika 7. Dalam hal mengasihi. 1 Tesalonika 7. Sorry Bapak Ibu. Kayaknya salah catat ini. Satu Tesalonika 2, sorry. Ini pelayanan Paulus di Tesalonika ayat yang ke-7. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Ayat yang ke-8, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja dalam membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Jadi kita belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus, Bapak Ibu, mengalami banyak tekanan, ya kan? Mengalami banyak masalah juga dalam pelayanannya. Dia di penjara, ya kan? Tapi dia mewujudkan kasihnya lewat itu. Dia melayani orang-orang tanpa pamrih. Dia melayani orang-orang dengan kasih yang tulus. Nah, kita belajar dari Rasul Paulus, bagaimana dia bisa memberikan kasihnya kepada orang-orang, walaupun orang-orang tidak menghargai dia, iya kan? Nah, kita sebagai orang tua, walaupun mungkin ya anak-anak tidak menghargai kita, orang istri tidak menghargai kita, kita harus memberi teladan sebagai imam, karena imam itu adalah orang yang paling atas, yang dia harus yang kuat, dia harus yang pegang pundak. Nah, kalau dalam hal saja, dalam suami saja tidak bisa menjadi teladan, ya kan? Misalnya anaknya bandel, ya kan? Dia harus bagaimana caranya supaya anaknya ini, ya kan? Dia berikan nasihat yang baik, bukan main tampar, ya kan? Itu bukan didikan daripada Tuhan. Atau istrinya lagi berbuat sesuatu yang tidak benar, engkau harus bagaimana caramu sebagai para imam di sini menasihati istrimu dengan baik, bukan mencaci maki dia, engkau memberikan kata-kata yang bisa menyakiti hatinya. Seberapa besar dari kita yang sering kita mengeluarkan kata-kata
yang sepertinya itu sepele, tapi bisa menyakiti orang lain. Betul tidak? Jangan sampai itu ada dalam keluarga kita. Karena kenapa? Hanya lewat kata-kata saja orang bisa berubah. Bukan hanya engkau menampak dia, lewat kata-kata saja dia bisa berubah. Nah, mari kita belajar dari Rasul Paulus bahwa demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kami. Jadi bukan hanya Paulus bukan hanya mengabarkan Injil, tapi bagaimana dia memberikan contoh teladan yang baik. Ya kan, kalau Saulus yang dulu gini, ya kan, tapi sekarang enggak begini. Sekarang hidupnya sudah berubah menjadi seorang rasul yang baik. Kemudian poin yang kedua, karena gereja akan dipakai, taat. Katakan taat. Kita harus taat Bapak Ibu. Ayatnya yang ke-11 dari Amsal tadi. Dikatakan seperti ini. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Jadi firman Tuhan bilang begini, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Didikan Tuhan seperti apa? Kita harus taat sama Tuhan. Kita harus memberi teladan sama anak-anak kita, keluarga kita. Ayo kita taat sama Tuhan. Taat dalam hal apa? Ya bukan hanya taat dalam hal pekerjaan atau urus-urus rumah, tapi apa Bapak Ibu? Taat beribadah sama Tuhan. Karena itu adalah yang utama harus kita ajarkan sama anak-anak kita. Taat sama Tuhan itu dalam hal apa? Kita harus mengajarkan anak-anak kita untuk taat beribadah, datang sama Tuhan. Amin. Nah, kalau kita hanya mengajarkan sesuatu yang jasmani, ya dia akan lakukan sesuatu yang jasmani. Mana yang lebih penting? Jasmani atau rohani? Pertanyaannya seperti menjebak, ya kan? Tetapi dua-duanya harus seimbang, ya kan? Rohani dan jasmani harus seimbang. Bagi Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita sedang mendidik anak kita untuk takut sama Tuhan, bukan takut sama kita, ya kan? Kemudian Titus 2 ayat 7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Jadi Bapak Ibu begini, taat itu kita harus sungguh-sungguh dengan apa yang sedang kita taati. Orang tua, apa yang sedang kau taati, engkau harus mengajarkan itu dengan segenap hatimu. Dikatakan begini, jadikanlah dirimu sendiri satu teladan dalam berbuat baik, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh. Nah, kalau kita saja tidak jujur, kadang-kadang suami seperti ini atau istri, pas saya dapat gaji sekian, iya kan? Wah, dia bilangnya sekian, misalnya gajinya 1 juta, wah saya cuma dapat gaji 600.000, iya kan? Kau mulai tidak jujur sama istrimu. Terus habis belanja ini berapa? 1 juta. Pak minta uang berapa? 1 juta sama belanja. Yang dibelanjakan berapa? 500.000. Pas sampai belanja berapa? 1 juta. Kenapa masih ada dong di belakang 500.000? Kau sedang tidak jujur. Bagaimana keluargamu akan menjadi sejahtera, ya kan? Bagaimana keluargamu bisa mengalami pemulihan? Kau dalam hal jujur saja enggak. Mari bangun keluargamu dengan satu saja, kejujuran. Itu sangat penting. Karena kalau kita tidak jujur, istrimu akan mulai curiga. Suamimu akan mulai curiga, anak-anakmu akan curiga. Nah, kalau sudah mulai curiga gimana? Ya timbul sakit hati. Wah, bapak saya penipu, mama saya tipu saya, ya kan? Atau anak-anak tipu orang tua, pasang di pelayanan. Padahal, wih, sana dia. Lewat Tawin sampai di kebun kopi. Ya kan? Jangan sama seperti itu. Kita harus membangun suatu kejujuran dalam rumah tangga. Siapa yang menjadi teladan? Orang tua. Iya kan? Kalau anak-anak mungkin tidak jujur, lihat dulu cerminnya siapa. Mungkin bapak istrinya, bapak ibunya tidak jujur. Kita harus lihat itu.
Karena kenapa? Orang tua itu peranannya sangat penting, nggak mudah. Ya kan? Kalau engkau tidak berlaku jujur, jangan salahkan anakmu. Kalau anakmu tidak jujur, jangan engkau tampilkan istrimu, anakmu, kau tidak jujur, pak. Tapi engkau sendiri tidak jadi teladan, tidak bisa. Saya percaya bahwa keluarga diberikan suatu mandat bahwa keluarga itu harus diberikan apa? Bagaimana imam bisa menafkahi istrinya, menafkahi keluarganya. Nah, bukan hanya sampai di situ kita mencari nafkah, ya kan, untuk bisa memenuhi memenuhi kebutuhan keluarga kita, tetapi menjadi orang tua yang setia dalam beribadah. Amin. Sebuah proses yang panjang, karena hal inilah yang menentukan apakah anak-anak nantinya akan mengikuti teladan orang tua. Seperti yang saya katakan tadi, kita bukan hanya mencari sesuatu yang jasmani, tetapi mencari yang namanya rohani, yaitu beribadah. Kau harus mengajar anak-anakmu. Di sini ada sekolah minggu, ya kan? Di sini ada ibadah anak muda. Kau harus mengajar anakmu untuk taat beribadah sama Tuhan. Karena kenapa? Disitulah akan ada jawaban. Karena ketika engkau membawa anak-anak untuk beribadah, dia akan diajar, dia akan dididik, dia akan diberi pengertian bagaimana dia menghargai orang tua. Nah, kalau saja hal-hal dunia aku pikir Jona, tapi ibadah itu supaya ibadah. Apa ibadah? Jangan seperti itu. Nah, saya percaya orang-orang tua di sini tidak seperti itu. Amin. Orang tua di sini luar biasa. Orang tua yang bisa memberi teladan kepada anak-anaknya. Jangan sama dengan dunia, Bapak Ibu. Kalau engkau mempraktekkan sesuatu hal yang dari dunia, tidak ada gunanya. Engkau harus mempraktekkan apa yang rohani. Kau bangun dalam keluargamu. Nih, efek dari setiap orang tua dalam beribadah sangat besar bagi anak-anaknya. Baik saat ini maupun saat yang akan datang, anak-anak bukan hanya diajar agar rajin ke gereja dan mengikuti ibadah yang ada, tetapi terlebih lagi untuk memiliki nilai-nilai yang baik dari sebuah ibadah. Apa nilai-nilai dari sebuah ibadah? Ya kan? Ketika engkau mengajar, pergi ibadah, engkau akan mendapatkan sesuatu di sana. Apa nilai-nilai itu, Bapak Ibu? Ya, dia akan belajar menghargaimu, ya kan? Dia akan belajar mengasihi engkau sebagai orang tua. Dia akan belajar bagaimana dia mengasihi sesamanya, bagaimana dia mengasihi temannya, bagaimana dia bisa sekolah dengan baik, bagaimana dia bisa memberikan teladan yang baik bagi teman-temannya. Itu nilai-nilai dari ibadah. Nah, kalau kita tidak kasih anak-anak kita ibadah, gimana dia mau mendapatkan nilai-nilai ibadah? Kalau kita hanya tanamkan nilai-nilai dunia, ya dia akan seperti dunia, Bapak Ibu. Nah, kalau kita tanamkan nilai-nilai beribadah, ya kan nilai-nilai ibadah itu apa semua? Seperti yang saya katakan tadi, dia akan mengasihi engkau sebagai Bapak Ibu. Dia akan mengajar, dia akan memberikan teladan kepada teman-temannya. Bagaimana hidup yang sebenarnya? Jadi jangan biarkan anak-anak kita terlantar di sana. Seperti yang firman Tuhan bilang, kalau anak-anakmu hilang, cari dia. Ya, jangan biarkan. Oh, biar dia begitu, memang dia begini dan begitu. Jangan, Bapak Ibu. Tuhan memberikan dia di dalam keluargamu untuk engkau didik, untuk engkau ajar menjadi lebih baik. Bukan biarkan begitu. Melalui keluarga dipersiapkan untuk betul-betul menjadi manusia yang seutuhnya, yang seharusnya memahami kehendak Allah. Jadi keluarga dipersiapkan apa? Menjadi manusia yang utuh. Papa, mama, anak itu akan menjadi keluarga yang utuh ketika mengenal kehendak Tuhan. Tuh, mari kita baca Ulangan 30. Ulangan 30 ayat 11 sampai 14. Saya akan bacakan. Ulangan 30. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Bapak Ibu, firman Tuhan ini datang kepada kita harus menjadi teladan, kita terlalu sukar sama itu.
tidak di langit tempatnya. Sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan mendengarkannya dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Ayat yang ke-13, juga tidak di seberang laut tempatnya. Sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Ayat 14, ini poinnya. Tetapi firman ini sangat dekat kepada Bapak Ibu dan saya, katakan amin. Yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Jadi firman Tuhan itu bukan seperti jaraknya dari langit sampai bumi. Bagaimana caranya supaya firman itu saya ambil di langit atau di seberang laut? Gimana sih caranya menyeberang ke sana? Tapi firman itu dekat di dalam hatimu, di dalam mulutmu untuk engkau lakukan. Berarti tidak jauh. Dia ada setiap hari dalam diri kita. Nah, bagaimana supaya firman ini dekat, melekat, ya kan? Di dalam hati kita, kita harus belajar dari firman ini. Jangan ini lagi dijadikan pajangan di rumah Bapak Ibu, tapi kita harus belajar dari sini. Karena dari sini semuanya menyangkut tentang keluarga, menyangkut tentang pribadimu, menyangkut tentang masa depan anak-anakmu, menyangkut tentang masa depan keluargamu. Semuanya ada di sini. Nah, kalau kita menjauhkan ini dari mulut kita, ya kan? Dari dalam hati kita gimana? Jangan sampai Bapak Ibu kita lebih mengutamakan hal-hal dunia daripada firman. Ya kan? Firman ini sangat-sangat penting. Ini adalah kekuatan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu lemah, siapa yang Bapak bicara? Kamu katakan Tuhan. Ketika Bapak Ibu tidak kuat membangun sebuah keluarga, siapa yang Bapak bicara? Tuhan. Bapak Ibu tidak bisa curhat ke gembala, keluarga kami seperti ini. Ya, gembala juga mungkin punya kekurangan. Tetapi yang tidak punya kekurangan itu adalah Tuhanmu. Makanya firman Tuhan begini. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, sangat dekat. Berarti tidak ada jarak, ya kan? Yakni di mulutmu dan di dalam hatimu. Jadi jangan biarkan firman itu ketika firman kita diajarkan melakukan firman, jangan sepelekan itu Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu sudah berapa lama gereja di sini? Udah berapa banyak seri firman yang dibagikan kepada Bapak Ibu? Ya, cuma kadang-kadang orang seperti ini, firman ini menyinggung saya, saya tidak suka. Firman ini keras, saya tidak suka. Saya suka yang lembut-lembut. Makananmu bukan makanan anak bayi lagi Bapak Ibu. Makananmu sudah makanan keras. Amin. Kalau kita dididik sebagai anak bayi, kita mau jadi apa? Contohnya gembala di sini, halo shalom. Bagaimana kabar? Ya kan? Bapak Ibu pasti, ya kakak terus begini. Pasti aneh kan? Halo shalom. Sudah makan? Tapi ada banyak orang yang tidak suka ketika dididik keras. Iya kan? Ada begitu banyak orang yang ketika kau jadi imam yang baik, kau jadi imam yang luar biasa. Wah, saya disinggung ini, saya tidak mau. Langsung mau stop datang gereja di situ. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita dididik dengan baik, itu artinya orang itu masih peduli dengan kita. Kalau orang sudah tidak peduli dengan kita, dia melihat mukanya kita saja sudah tidak. Iya kan? Tapi kalau orang masih peduli dengan kita, dia akan dididik kita sedemikian rupa. Anak muda seperti ini. Ketika kau dididik orang tuamu, jangan kau bilang, wah orang tua saya jahat. Nah, dia sedang memperlakukan engkau dengan baik. Dia mau mengajar engkau bagaimana engkau mengikuti jalan Tuhan, bagaimana engkau mengikuti jejak Tuhan. Bukan orang tua jahat, bukan. Banyak anak zaman sekarang, ya kan, tegur sedikit marah, lari, nggak tahu kemana lagi. Pulang nanti lusa, iya kan? Dari mana nak? Langsung aku tanya, langsung. Sana saudara makanan, langsung makan. Banyak anak seperti ini. Orang tuanya udah siapkan, kasih motor, udah kasih apa, tapi dia kurang ajar sama orang tua. Jangan seperti itu teman-teman. Saya percaya teman-teman semua yang hadir di sini, anak muda di sini, tidak seperti itu. Katakan amin. Kamu menjadi anak muda yang harus menjadi teladan juga sama orang kamu.
Ketika engkau dikasihi, kasihi dia. Ketika engkau dikasih, engkau diberikan nasihat, terima itu dari orang tuamu. Engkau jangan sepelekan nasihat orang tuamu supaya layu umurmu. Katakan amin. Oke, yang ketiga, mengandalkan Tuhan. Ayatnya yang ke-26, ayat 1. Poin yang terakhir. Ayat yang ke-26, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Jadi begini, ajar anak-anak kita, ajar keluarga kita untuk mengandalkan Tuhan dalam segala hal, apapun bentuknya. Jangan mengandalkan apa yang kita miliki. Jangan mengandalkan sesuatu yang fana, tapi andalkanlah Tuhan sebagai juru selamat yang ada dalam keluargamu. Jangan andalkan hartamu, jangan andalkan apa yang ada dalam rumahmu. Harta milikmu jangan, tapi engkau harus mengandalkan Tuhan. Karena lewat itu, ya kan? Ketika engkau mengandalkan Tuhan, di situ ada jalan, di situ ada kepastian yang Tuhan akan berikan kepada engkau, dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Jerat apa? Di sekitar kita ada begitu banyak lubang yang sedang iblis buat supaya banyak keluarga yang jatuh di situ. Nah, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, banyak keluarga yang akan jatuh di situ, Bapak Ibu. Makanya saya bilang dari awal bahwa sebuah keluarga yang berdampak, sebuah keluarga yang menjadi teladan, menjadikan keluarganya untuk taat, mengenal Tuhan. Jangan sampai keluarga kita sampai keluarga jatuh di lubang. Jangan, Bapak Ibu, jangan biarkan itu. Jangan biarkan iblis mengambil alih semua kehidupan kita. Karena kalau iblis mengambil kita mau buat apa, Bapak Ibu? Kita tidak akan bisa berharap lagi apa-apa. Tapi satu hal sama katakan, ketika iblis datang, ya kan, mau mencoba merusak keluargamu, engkau harus ada di situ menghadang itu. Siapa yang menghadang di situ? Imam. Imam yang harus ada di situ, Bapak Ibu, mengajarkan. Engkau harus menolak semua hal-hal dunia, tetapi engkau harus berlatih. Yang harus engkau lakukan adalah berlari sama Tuhan, mengejar kehendaknya dalam dirimu. Kita harus mengandalkan Tuhan hari-hari ini. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, gimana Bapak Ibu keluarga kita? Bapak Ibu tahu tidak, di sana, di luar sana banyak keluarga yang jauh daripada Tuhan. Bapak Ibu bersyukur keluargamu masih baik. Bapak Ibu bersyukur keluargamu masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah sama Tuhan. Bersyukur keluargamu masih dalam keadaan yang mungkin saat ini lagi dalam prosesnya Tuhan untuk menuju kebahagiaan. Di luar sana banyak keluarga-keluarga yang jauh daripada Tuhan, tidak saling mempedulikan. Istri kemana, suami kemana, anak kemana. Karena kenapa? Tidak mengandalkan Tuhan. Saya mau katakan poinnya, engkau harus mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu. Teman-teman, kalau engkau tidak mengandalkan Tuhan, gimana jalanmu ke depan? Percuma engkau kuliah semester 1 sama semester 4, dan engkau bekerja, tapi engkau tidak mengandalkan Tuhan. Apa yang kita mau dapat? Tidak ada. Sepertinya dunia mengakui kita, Pak, dia hebat. Dunia mengakui kita, kamu luar biasa. Tapi di mata Tuhan, kita mau. Jangan sampai, Bapak Ibu, kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu tidak mengandalkan Tuhan, sia-sia Bapak Ibu. Bapak Ibu bangun keluarga, menikah, biaya sekian, sampai membangun rumah tangga, tapi Bapak Ibu tidak mengandalkan Tuhan, gimana? Harus mengandalkan Tuhan. Karena ketika Bapak Ibu mengandalkan Tuhan, sesulit apapun yang Bapak Ibu lewati dalam keluarga Bapak Ibu, saya percaya dengan yakin, dengan iman bahwa Tuhan menolong. Amin. Kalau Bapak Ibu tidak mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu gimana? Anak-anak muda di sini belajar dari sekarang, membangun hubungan pribadi dekat dengan Tuhan. Saya tidak sempurna, saya masih banyak kekurangan. Saya berbicara di sini bukan karena saya lebih hebat dari Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu di sini lebih hebat dari saya. Tapi saya mau belajar, bagaimana saya mau tahu sama Tuhan. Saya belum berkeluarga, tapi saya bisa belajar dari keluarga saya. Saya belum punya anak, tapi saya bisa belajar sebagai anak untuk orang tua saya. Saya belum punya istri, tapi saya bisa belajar dari mama saya. Bagaimana dia menjadi istri yang baik sama suami, sama anak-anak.
belum jadi bapak, tapi saya bisa belajar dari papa saya. Bagaimana papa saya tukang emosi, tukang marah, tukang pukul. Jadi dalam keluarga saya ring tinju. Tapi Bapak Ibu, saya bisa belajar dari papa saya. Bagaimana orang tua papa saya humble ketika dia dipulihkan Tuhan. Tidak ada cara lain Bapak Ibu selain kita mau mengandalkan Tuhan. Apa sih masalah Bapak Ibu, pergumulan Bapak Ibu mengandalkan Tuhan? Terima kasih, saya berkata. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya menemukan di keluarga itu adalah pertama tempat untuk kita mengenal Tuhan. Ya, karena itu Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, pertama bawalah anakmu untuk mengenal Tuhan. Tuhan kita panggil Bapa. Karena itu anak-anak belajar untuk mengenal Bapa yang kekal itu dari papanya sendiri sebenarnya. Jadi di dalam rumah ayah ibu bawalah mereka untuk mengenal Tuhan. Kemudian kedua, dalam sebuah keluarga setiap anak dibawa untuk dapat mengenal dirinya sendiri, menemukan panggilannya, menemukan identitasnya. Seperti itu. Ada seorang anak waktu pulang ke rumah dia nangis. Dia bilang, "Pak," papanya lagi baca koran. Dia bilang, "Pak," papanya cuma menjawab sambil membaca. "Ada apa? Kenapa aku nangis?" Teman-teman gara saya, teman-teman ejek saya, bully saya di sekolah. Mereka bilang saya bencong. Kemudian bapaknya bilang, "Memang kamu seperti bencong." Mulai hari itu dia jadi bencong betul. Kenapa? Karena perkataan ayahnya sendiri sebenarnya. Coba kalau ayahnya berkata, "Tidak, kamu seorang laki-laki. Papa melahirkan kamu sebagai seorang anak laki-laki." Saudara, hati-hati orang tua dengan mulut kita. Waktu kita bicara pada anak kita, itu akan memberikan identitas kepadanya. Kalau kita bilang dia bodoh, maka dia akan jadi bodoh. Kalau kita bilang dia pintar, dia cantik, dia akan berhasil, dia pasti akan berhasil. Saya pernah mengikuti sebuah kegiatan namanya Pria Sejati. Ada seorang waktu setelah dipulihkan di situ dia bersaksi. Dia bilang, "Sejak dulu saya selalu gagal. Karena orang tua saya selalu bilang, kamu pasti gagal. Kamu anak kurang ngajar, kamu anak nakal, kamu akan gagal." Dan dia selalu gagal. Di sekolah dia gagal, di pekerjaan dia gagal, semuanya gagal. Saudara. Tapi waktu itu dia dipulihkan, dia hampir saja membunuh orang tuanya. Dia karena perkataan-perkataan itu. Dan dia terus merasakan kegagalan dalam hidupnya. Tapi hari itu dia dipulihkan. Di rumah kita menemukan identitas kita. Ya, di rumah juga kita menemukan bagaimana kita membangun hubungan dengan orang lain. Karena itu orang tua, bimbinglah anak-anak kita dalam kasih. Kalau kita membenci mereka, tidak mengasihi mereka, maka di luar pasti mereka akan seperti itu. Jadi perhatikan baik-baik. Di rumah anak-anak akan menemukan Tuhan, menemukan dirinya, dan menemukan orang lain. Artinya menemukan bagaimana cara berkomunikasi, membangun hubungan dengan orang lain. Suatu hari nanti mereka akan berumah tangga, kita harus menolong mereka dalam hal ini. Dan semua anak muda yang ada di tempat ini dan yang ada di online, saya mengatakan kepada saudara, mungkin engkau tidak memiliki keluarga seperti itu. Engkau tidak menemukan Tuhan di sana, tidak menemukan dirimu, identitasmu, dan tidak menemukan bagaimana cara membangun hubungan dengan orang lain. Ada gereja Tuhan di tempat ini. Di sini saudara dididik, dibina untuk menemukan Tuhan, menemukan dirimu sendiri, dan menemukan bagaimana caranya membangun hubungan dengan orang lain. Karena itu Tuhan menyediakan rumah Tuhan, baik Tuhan untuk itu. Di tempat ini saudara dilatih untuk menemukan diri saudara. Samuel, karena dia calon hamba Tuhan, saya berikan dia kesempatan untuk berlatih di mimbar ini, untuk berbicara kepada saudara sekalian. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, siapapun Anda yang di tempat ini,
saudara akan terus dilatih untuk menemukan panggilan saudara dalam kehidupan saudara setiap hari. Mari kita saling membangun, saling menolong. Samuel sudah berbicara kepada saudara sebagai seorang hamba Tuhan muda. Jangan saudara menganggap rendah seseorang karena dia muda. Kalau dia bisa memberikan teladan, maka dia akan berlari cepat ke depan. Karena itu saya mendorong anak-anak muda di tempat ini, ketika kau diberikan kesempatan, berlarilah sekencang-kencangnya, berlatihlah sekeras-kerasnya. Temukan panggilan saudara, dan saudara akan melihat Tuhan bekerja dalam hidup saudara semuanya. Mari tutup mata, tundukkan kepala saudara, kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu buat anugerah-Mu bagi kami. Di tempat ini ya Tuhan, bahkan secara online, ada keluarga-keluarga, ada anak-anak muda yang menyaksikan Tuhan ibadah pada saat ini, mengikutinya, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa kepada-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan akan menolong setiap kami, setiap keluarga, setiap rumah tangga, setiap orang tua, ayah, ibu, setiap anak-anak kami Tuhan. Biarlah setiap rumah tangga benar-benar menjadi tempat di mana setiap orang akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tuhan tolong kami semua Bapa. Tuhan Yesus tolong para ayah, para ibu, para suami, para istri, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah rumah tangga mereka semua akan menjadi tempat di mana Tuhan hadir. Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mereka boleh menemukan Tuhan, belajar mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Karena itu kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah dalam setiap rumah tangga kami ada doa yang dinaikkan, ada pujian, penyembahan yang dinaikkan kepada Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada anugerah bagi kami. Juga Tuhan kami berdoa, biarlah dalam setiap rumah kami, anak-anak kami dapat menemukan identitas yang Tuhan berikan kepada mereka, dapat menemukan panggilan Tuhan atas hidup mereka, dapat menemukan tujuan Tuhan bagi mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami mohon, pulihkan setiap keluarga kami, pulihkan setiap rumah tangga kami dalam nama Yesus. Juga berdoa Tuhan Yesus, biar setiap rumah tangga kami Tuhan dapat menjadi tempat di mana setiap orang dapat menemukan bagaimana caranya membangun hubungan dengan orang lain. Karena itu Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah di dalam keluarga kami ada kasih di dalamnya Tuhan, ada penundukan diri, ada rasa hormat di dalamnya, ada ketaatan di dalamnya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap rumah tangga kan yang ada di gereja ini. Ada beberapa keluarga yang masih muda Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, sejak masa muda keluarga mereka ini, kami berdoa Tuhan, Engkau terus membangun mereka. Biar Engkau terus menanamkan nilai-nilai yang penting untuk kehidupan mereka. Supaya ketika mereka memiliki anak-anak, kami berdoa dalam nama Yesus, anak-anak mereka benar-benar dapat menemukan Tuhan dalam rumah tangga mereka, menemukan diri mereka, menemukan panggilan identitas yang Tuhan berikan kepada mereka, dan menemukan cara membangun hubungan dengan orang lain. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Bahkan untuk gereja ini hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah di gereja ini pun menjadi keluarga rohani. Setiap orang dibawa untuk berjumpa dengan Tuhan. Setiap ayah, setiap ibu, setiap anak-anak dibawa untuk berjumpa dengan Tuhan. Kami pun boleh menemukan identitas kami, panggilan kami di dalam Tuhan. Tuhan, biarlah di gereja ini kami dilatih, dididik, diberikan kesempatan untuk mengembangkan karunia yang ada pada kami. Karena itu kami berdoa dalam nama Yesus. Kami minta kepada-Mu Tuhan, pakai orang tua di tempat ini, pakai anak-anak muda di tempat ini Tuhan Yesus. Sebagian besar anggota gereja ini adalah anak-anak muda. Karena itu kami berdoa dalam nama Yesus. Jangan biarkan seorang pun menganggap rendah mereka karena mereka muda. Tapi tolong setiap kami agar kami bisa menjadi teladan dalam kasih, dalam ketaatan, dalam mengandalkan Tuhan, di dalam kesetiaan kami, dalam perkataan, dalam tingkah laku kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Bahkan dalam kesucian, kekudusan kami, biarlah kami dapat memberikan teladan kepada semua orang. Buat biarlah di tempat ini anak-anak muda akan menemukan panggilan mereka, menemukan identitas mereka dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa
bahwa setiap keluarga orang tua di tempat ini akan menjadi penopang, pengayom buat mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak buat kasih setiamu bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati Samuel dalam pelayanan sebagai seorang hamba Tuhan muda. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tambahkan pengurapan atasnya ya Tuhan. Keteladanan hidupnya jadi sesuatu yang sangat penting dalam pelayanannya. Tuhan ajar dia, didik dia sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kehidupannya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Saudara, mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Saudara, mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Bapak, kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Bangsa kami, Tuhan, kota kami, provinsi kami, dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk Tuhan penanganan COVID-19 di Indonesia. Hari-hari ini kami melihat semakin meningkat Tuhan Yesus di beberapa daerah orang yang terjangkit dengan COVID-19. Bahkan ada varian baru yang sedang ada di Indonesia. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kalau bukan Tuhan yang menjaga bangsa ini, maka sia-sialah semua orang berjaga-jaga dari semua serangan penyakit dan sebagainya. Karena itu kami minta kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu Tuhan. Ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan. Ulurkan tangan-Mu untuk memulihkan. Dalam nama Yesus, setiap kuasa penyakit dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai tangan-tangan para dokter, perawat, para ahli farmasi yang Tuhan berusaha untuk menemukan obat, menemukan Tuhan vaksin yang tepat. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah semua pengembangan obat-obatan vaksin untuk penanganan COVID-19 boleh berkembang di Indonesia. Kami mohon kepada-Mu, setiap hal yang menghalangi, kami berdoa Engkau halaukan semuanya dalam nama Yesus. Kami minta kiranya Tuhan menjaga kami, jemaat kami, umat-umat Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau telah berfirman bahwa Engkau perlindungan kami, kota benteng kami ya Tuhan. Kami tidak perlu takut dengan bahaya dari penyakit sampar Tuhan Yesus, dari penyakit menular. Karena Tuhan, Engkau penjaga kami, perlindungan kami. 1000 berbagi sisi kami, 10.000 di sebelah kanan kami, tapi itu tidak akan menimpa kami ya Tuhan. Dan itu kami mohon kepada-Mu, nyatakan pembelaan-Mu kepada umat-umat-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit saat ini di rumah sakit atau di berbagai tempat dimanapun mereka berada. Bahkan umat-umat Tuhan mungkin dari gereja ini pun mengalami keadaan sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa secara khusus untuk Mama Dewi di Antena. Kami serahkan kepada Tuhan dalam nama Yesus. Tangan Tuhan yang penuh kuasa menjamah, memulihkan, menyembuhkan dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan. Kami serahkan juga Pak Yogi Santosa Tuhan Yesus dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan akan menjamah, memulihkan dan menyembuhkan juga dia. Terpuji nama-Mu selama-lamanya. Berkati seluruh umat-umat-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah kami dan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah kasih setia, anugerah berkat Tuhan menyertai kami. Angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kembali ke rumahmu masing-masing. Terima dan bawalah berkat yang melimpah dari Bapa, dari Kristus Yesus Tuhan, dan dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan, katakan bersama saya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih buat kehadiran saudara yang baru pertama kali hadir di sini. Boleh saya minta lambaikan tangannya aja ke atas. Yang baru hari ini hadir bersama kita. Oke, kayaknya semua sudah pernah hadir. Nah, saudara dikasih Tuhan, sebagai pengumuman untuk kita sekalian, ini sudah minggu terakhir. Kita akan jumpa minggu depan, ada perjamuan kudus. Kemudian sepanjang minggu ini ada discipleship group. Kemudian selanjutnya ada doa pada hari Jumat. Dan ada beberapa latihan, kemudian ada menara doa. Dan saudara, pada hari ini kita akan ada juga sekolah minggu jam 10 pagi. Kemudian jam 6 sore ada ibadah raya yang kedua. Terima kasih buat kalian saudara sekalian.
Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa kembali. Shalom.